anak-anak kelas 4, berjumpa lagi di channel pembelajaran Ibu ya, Elsa Mary. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang muatan PKN. Nah, anak-anak untuk pagi hari ini kita sudah di 4D. Itu dengan tema berbagai pekerjaan. Tetapi untuk hari ini Ibu belum masuk dalam halaman dulu. Sedikit untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasila ya. Yang lebih intinya untuk hari ini adalah kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila ya. Coba diperhatikan, kalau di bukumu itu di halaman 11, tapi itu lebih fokus pada sila pertama. Nah, coba diperhatikan penjelasan berikut. Anak-anak semua, tahukah kalian lambang negara kita? Negara kita itu adalah bangsa Indonesia. Nah, lambangnya adalah apa? Ada yang belum tahu? Oke, lambang negara kita atau lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Sudah tahu? Jangan hanya tahu melakukan Garuda Pancasila baru tidak tahu arti tersebut. Nah, coba perhatikan pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai ya. Coba perhatikan perisai itu yang ada banyak lambang di dalam ya. Perisai ini berisi mengenai lambang sila Pancasila. Ada berapa lambang Pancasila? Ada 5. Setiap sila itu mempunyai lambang tersendiri. Oke, coba perhatikan pada baris bawah. 1 Juni itu dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Coba kalau ada waktunya kalian cari sejarah Pancasila ya, supaya kamu tahu kapan sih terbentuknya Pancasila itu. Karena kalau Ibu jelaskan untuk hari ini tidak terlalu cukup ya. Jadi Ibu menyampaikan yang inti dari tema kita ya. Nah, coba perhatikan ini sudah kita pelajari di kelas 3 kemarin ya. Ibu ingat kok. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dah. Jadi anak-anak kelas 4, coba perhatikan penyusunan bulu pada gambar Garuda Pancasila ini tidak disusun hanya semena-mena, tapi itu ada makna tersendiri ya. Itu melambangkan tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Oke, mari kita perhatikan. Pada leher itu ada 45 helai, itu melambangkan tahun ya, tahun Indonesia merdeka. Kemudian pada sayap ya, masing-masing sayap itu ada 17 helai ya. Itu melambangkan atau itu menceritakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17. Nah, coba perhatikan 19 helai bulu di bawah perisai pada pangkal ekor ya. Jadi ini lawan yang pada leher tadi. Kalau pada ekor ini 19 disambung di atas menjadi 1945 ya. Pada pangkal ekor atau perisai, coba perhatikan garis yang dihubungkan. Kemudian helai bulu, 8 helai bulu pada ekor, itu berarti menandakan bulan. Pada bulan berapa Indonesia merdeka ya. Makanya Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dilambangkan pada setiap helai burung Garuda. Nah, anak-anak kelas 4 tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, nah coba perhatikan di sini ada bunyi setiap sila Pancasila. Ini tugasmu untuk hari ini ya. Kamu menghafal sila Pancasila, 5 sila Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Jadi disambung saja, sebutkan sila-sila Pancasila. Oke, sekarang kita akan tahu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila ya. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya adalah bintang, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ini tentang kepercayaan atau tentang memeluk agama, itu berarti terkandung dalam sila pertama pada Pancasila. Ingat ya. Nah, kemudian contoh pengamalan sila Pancasila itu
kita bersyukur, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, dan sebagainya, menghormati agama orang lain, tidak memaksakan orang lain dalam memeluk atau memilih agama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini merupakan contoh-contoh pengamalan sila pertama ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai ya. Itu mengajak kita untuk tetap bersikap saling mencintai sesama manusia. Jadi ini adalah sila kedua Pancasila ya. Oke, anak-anak kelas 4 paham tidak? Ingat ya, lambang masing-masing sila Pancasila, kemudian nilai-nilainya apa ya. Oke, mari kita perhatikan contoh pengamalan sila kedua. Apa-apa saja contoh ya dari pengamalan sila kedua. Yang pertama adalah ketika kamu membantu korban bencana alam, itu berarti kamu mengamalkan sila kedua. Membantu ibu, membantu adik ya, menghormati orang yang lebih tua dari kita, kemudian bersikap sopan kepada orang lain. Ini hanya contohnya ya, masih ada yang banyak, masih ada yang lain ya. Coba diperhatikan anak-anak. Ini adalah, kalau kamu melakukan ini berarti kamu sudah mengamalkan sila sila kedua. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, isi dari sila Pancasila ketiga ini itu mengajak kita untuk mencintai bangsa Indonesia atau disebut dengan cinta tanah air. Ada kalian yang tidak mencintai tanah air, hati-hati, kita buang dari Indonesia ya. Oke, nah berikut contoh pengamalan sila ketiga. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ada di sini yang sebelum pandemi kemarin ketika upacara pura-pura datang terlambat. Mencintai dan bangga dengan produk buatan Indonesia, menghargai budaya daerah lain, dan hidup rukun. Oke. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Itu berisi untuk apa? Mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah ya. Musyawarah di sini itu artinya diskusi, tidak mengambil alih sendiri ya kalau ada masalah. Oke, pengamalan sila keempat contohnya memberikan pendapat, berdiskusi dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas ya. Ketika dalam kelompok kamu memberikan pendapat, itu berarti sudah mengamalkan sila keempat. Kamu menghargai pendapat orang lain, itu berarti kamu sudah mengamalkan sila keempat. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Itu isinya mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Oke, anak-anak kelas 4 diperhatikan ini ya. Kamu harus tahu bagaimana itu bersikap adil terhadap sesama. Oke, mari kita perhatikan contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari tentang sila kelima ya. Nah, tidak berbuat curang kepada orang lain. Ayo, siapa di sini yang sering berbuat curang? Itu berarti tidak mengamalkan sila kelima ya. Kemudian menghargai karya orang lain, tidak boros. Ingat, hidup hemat ya, berarti kamu mengamalkan sila kelima. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, anak-anak kelas 4 itu penjelasan sedikit tentang Pancasila untuk hari ini. Semoga kalian paham. Nah, ini adalah arti lambang Pancasila, bisa kamu lihat sendiri. Misalnya bintang, rantai, pohon beringin, dan seterusnya. Itu apa sih artinya ya? Apa arti dari lambang tersebut? Baca sendiri. Ingat ya anak-anak, tadi Ibu beri tugas di awal bahwa tugas kamu hari ini adalah mengucapkan 5 sila Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, baru divideokan dan dikirim kepada ibu ya, karena mungkin beberapa pertemuan menulis terus. Jadi untuk hari ini mari kita bernyanyi dan menghafal sila Pancasila. Oke, anak-anak kelas 4, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke halaman 11 buku 4C ya. Oke, tetap jaga kesehatan di rumah. Ibu ucapkan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.